Fadlizon bela 6 pengikut Rizik yang tewas, berarti polisi di jalan yang benar. Ditulis oleh Mora Sifudan di siwa.com. Fadlizon alias si ikan buntal memang selalu menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena prestasinya, melainkan karena mulutnya yang seringkali menuai kontroversi. Mungkin terdorong pipi tembem yang mirip ikan buntal itu. Dari berbagai peristiwa di negeri ini yang dikomentari Fadlizon, terbukti dia selalu membela pihak yang benar-benar salah. Mari kita lihat dari yang paling parah. Kasus muka oplas Ratna Sarumpait. Sampai berbusa mulut Fadlizon meyakinkan publik bahwa Ratna Sarumpait dianiaya orang tak dikenal. Caranya pun sangat meyakinkan. Menjenguk Ratna tentu saja dibumbui dengan narasi bahwa yang menganiaya adalah lawan politik yang tidak senang terhadap Ratna. Apakah kemudian Ratna benar dianiaya? Tidak. Ratna ternyata dioperasi plastik sampai mukanya bengkak. Entah karena Ratna membohongi Fadli, entah dia adalah bagian dari kebohongan itu sendiri, yang jelas dia sudah membela yang berbohong. Masa iya sih sekelas Fadli tidak tahu membedakan muka bengkak karena oplas dan karena digebuki? Padahal narasi sedemikian rupa sudah disemburkan ke publik dan sudah siap-siap turun ke jalan. Ternyata Ratna oplas, kandaslah serangan yang sudah siap menghantam lawan. Mengkritik pembangunan infrastruktur besar-besaran, Fadli dengan pongahnya menganggap pembangunan infrastruktur secara besar-besaran itu sebagai pemborosan dan tak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan lihainya, Fadli dan gerombolannya mencoba menjadikan program Jokowi itu untuk menjatuhkan. Padahal kenyataannya, infrastruktur Jokowi sangat disambut baik oleh publik, baik pengusaha maupun masyarakat biasa. Malah mereka bersyukur atas pembangunan infrastruktur itu. Dan Fadli lagi-lagi di pihak yang salah. Pembela teroris. Ketika teroris membom 3 gereja di Surabaya, bukannya mengutuk pemboman. Fadli malah menganggap terorisme itu terjadi karena pemimpin yang lemah dan negara yang miskin serta banyak ketimpangan. Seolah Fadli menganggap serangan teroris itu pantas saja terjadi karena Jokowi presiden yang tidak becus urus negara. Ini sama saja mendukung dan membela teroris serta menyalahkan pemerintah. Padahal sudah jelas terorisme di Indonesia ini sangat kental hubungannya dengan latar belakang religius. Jadi, bukan karena adanya ketimpangan di mana-mana atau sosial ekonomi, melainkan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama merasa berhak menghabisi nyawa manusia lainnya. Lagi-lagi, Fadli berada di pihak yang salah. Nah, sekarang kita ke kasus tewasnya 6 orang pengikut Rizik Syihab. Fadlizon mempertanyakan kenapa sampai terjadi penembakan yang mengakibatkan kematian 6 pengikut RS. Dia menduga ada kesalahan prosedur, bahkan mempertanyakan kenapa sampai ada polisi yang membuntuti RS. Dan sama sekali dia tidak menyinggung soal 6 orang tewas itu membawa senjata api dan senjata tajam, serta penyerangan terhadap aparat. Secara terang-terangan, Fadli membela RS dan pengikutnya serta mempertanyakan profesionalitas kepolisian. Dia lebih mempercayai narasi FPI dengan segala dalilnya yang sudah biasa main drama ditargetkan aparat daripada lembaga negara yang sah. Dari rekam jejak Fadlizon yang selalu membela yang salah, maka tidak salah kemudian kita menyebut polisi sudah berada di jalur yang benar. Tentu saja, bukan hanya soal Fadlizon yang membela pengikut RS, melainkan juga fakta hukum di lapangan serta bukti-bukti lain yang belum dipaparkan kepolisian. Maka polisi lanjut saja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Soal Fadlizon, serahkan ke netizen kece. Samalah posisi Fadli dengan PKS. Pokoknya, kalau pemerintah melaksanakan A dan Fadli serta PKS menentang, berarti pemerintah dan jajarannya sudah berada di jalur yang tepat. Harusnya Fadli ini di PKS saja, bukan di Gerindra, biar paket otak terbaliknya jadi lengkap. Pertanyaannya, kenapa Fadlizon selalu membela yang salah atau setidaknya membela kelompok RS?
Jelas, karena dia akan tetap jadi oposisinya Jokowi sekalipun partainya sekubu dengan pemerintah. Selain itu, posisi Fadli ini memang sepertinya sengaja dipertahankan Gerindra untuk mempertahankan dukungan dari kelompok RS terhadap partainya jika suatu saat ada pemilu termasuk Pilkada 2020 yang akan berlangsung besok. Akan sangat disayangkan kalau suara pengikut dan simpatisan FPI hilang begitu saja. Walaupun tak seberapa, tetapi daya rusak FPI terhadap lawan politik cukup diperhitungkan. Maklum, FPI selalu bersembunyi di belakang agama. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan